Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan mereview sebuah alur cerita film yang berjudul Loving Pablo. Siapa yang tidak kenal dengan seorang Pablo Escobar? Film ini yang dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Fernando León de Aranoa. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung. Film pun dimulai. Pada suatu hari, Pablo dan anak buahnya pergi jalan-jalan ke suatu desa. Kemudian anak buahnya Pablo menabrak kuda. Namun kuda itu sekarat. Lalu Pablo berkata kepada anak buahnya yang bernama Pilau untuk membunuh kuda yang sudah sekarat itu. Lakukan, Pilau, bunuh dia. Keesokan harinya, Pablo bersiap-siap untuk menghadiri sebuah pesta para artis dan orang-orang kaya. Kemudian di pesta itu juga dihadiri senator perempuan yang bernama Virginia. Kemudian, saat Pablo mau pergi ke pesta itu, dia berjumpa dengan anak buahnya yang sudah lama menunggu Pablo di kolam. Saat berbicara masalah bisnis, Pablo pun melihat anaknya yang bernama Juan Pablo lagi berenang, namun Pablo memanggilnya dan melatih anaknya berenang dengan mencepakkan koin ke dalam kolam. Kemudian, pada malam harinya, Virginia datang ke pesta itu dengan bermaksud ingin berjumpa dengan Pablo. Kemudian, Virginia ingin mewawancarai harta kekayaan Pablo untuk ditenarkan di sebuah televisi. Keesokan harinya, Pablo mengajak Virginia pergi ke sebuah tempat tinggal kaum kumuh. Di situ Pablo menjelaskan bahwa dia sudah membangun rumah untuk kaum kumuh sebanyak 2.000 rumah. Lahan untuk membuat rumah diolah dari lahan tempat pembuangan sampah. Di malam harinya, Pablo dan Virginia mereka membahas cerita masa lalunya. Lalu Pablo bertanya kepada Virginia, apakah kamu mempunyai suami? Namun Virginia menjawab, aku sudah mempunyai suami. Dia seorang ahli bedah. Lalu Virginia bercerita kepada Pablo, dulu aku sudah meminta cerai kepada suamiku, tapi dia tidak mau bercerai denganku. Pagi harinya, Pablo mengajak Virginia pergi ke sebuah pulau untuk merayakan hari perceraian Virginia dan membawa jalan-jalan Virginia. Kemudian pada saat di dalam pesawat, mereka berdua bermain kuda-kudaan. Belum lama permainan dimulai, akhirnya si Johnny Pablo menyerah dengan berkata, Tron, Tron, Tron. Namun pada saat itu Virginia merasa heran dan berkata kepada Pablo, kenapa mainnya buru-buru kali? Mau kemana kau Pablo? Aku mau turun ke bawah karena para tamuku sudah menungguku, ujar Pablo. Ayo kita turun, Virginia. Pada malam itu, para mafia narkoba membagi wilayah Amerika Serikat di antara mereka. Florida untuk kartel, Medellin, New York untuk kartel, kemudian para pengecer dan pengiriman lainnya untuk Pablo. Kemudian, pada pagi harinya, anak buah Pablo menjaga jalan dan memberi landasan pesawat punya Pablo yang membawa narkoboy. Pada saat pesawat mendarat, para anggota tukang ngepok barang sudah berkumpul untuk bersiap-siap membawa narkoboy ke gudang. Pada saat itu, Pablo dan kawan-kawan mereka menceritakan politiknya mengenai dana kampanye untuk menjadi DPR di Kolombia, 10 juta peso. Kemudian untuk senator sekitar 100 juta atau 120 juta peso. Pablo menjadi DPR dengan bermaksud agar bisnis pengiriman narkoba ke Amerika dengan sangat mudah. Kemudian saat Pablo pulang ke rumah, istri Pablo yang bernama Victoria memarahi Pablo karena Pablo selingkuh dengan seorang senator di televisi yang bernama Virginia. Dan akhirnya Victoria, istri Pablo, luluh dengan rayuan Pablo dengan berkata, apa yang kau inginkan Victoria, agar kau tidak bermarah-marah lagi denganku? Victoria hanya menjawab, aku hanya ingin kau tinggalkan wanita itu dan hanya aku yang menjadi wanita satu-satunya untukmu. Pablo menjawab, oke, baiklah.
Sekarang, bagaimana dengan kalian? Kalau dirayu oleh wanita, apakah kalian luluh juga? Atau tetap egois? Setelah bermain kuda-kudaan, pada malam harinya Pablo dan Victoria menyaksikan pengumuman pilkada Dewan Perwakilan Rakyat dari televisi. Kemudian Pablo Escobar menang dan terpilih sebagai perwakilan Medellin untuk Kolombia. Pada saat mau pulang ke rumah, Pablo bersinggah di rumah Virginia. Kemudian Pablo memberi hadiah untuk Virginia, berupa uang yang dimasukkan ke dalam tas Virginia, karena Virginia sudah membantu Pablo untuk berkampanye lewat siaran televisi. Besokan harinya saat Pablo pergi ke Mahkamah Konstitusi, karena ada seorang menteri presiden iri kepada Pablo Escobar yang menuduh Pablo Escobar seorang agen narkoba dan mengungkit masalah harta kekayaan Escobar. Kemudian Pablo Escobar tidak terima dengan kenyataan itu. Kemudian Pablo Escobar kesal. Escobar pun mengumpulkan anak buahnya dan melatih mereka berperang untuk membunuh seorang menteri presiden. Pablo tidak terima, dia direndahkan dan diejek sebagai agen narkoba. Lalu Pablo meminta untuk menghapuskan perjanjian ekstradisi. Pada saat itu Pablo berkata, apabila kau tidak menghapuskan perjanjian itu, maka kita akan berperang. Kau tahu? Kemudian Pablo berkata, kau tahu siapa yang memiliki uang banyak? Maka dialah yang memenangkan peperangan itu. Kemudian esok harinya Pablo Escobar tidak terima dengan penghinaan para menteri, bahwa Escobar telah membayar para pembunuh menteri dengan membayar 10 miliar peso. Kemudian Pablo Escobar tidak terima dengan pernyataan itu, lalu dia membeli 3.000 pucuk senjata untuk dibagikan kepada kaum kumuh untuk membunuh polisi-polisi. Pablo berkata, dia memberikan uang kepada kaum kumuh apabila mereka membunuh seorang polisi, dia akan kubayar 2.000 dolar. Kemudian, untuk setiap sersan yang mati, dia akan kubayar 5.000 dolar. Kemudian, untuk letnan polisi yang mati, dia akan kubayar 10.000 dolar.